Shalom, berjumpa lagi dalam channel Klavos Sukacita. Dari tempat ini saya hendak ingin membagikan kebenaran firman Tuhan bagi kita sekalian. Oleh sebab itu firman Tuhan bagi kita terdapat dalam kitab Kudus Perjanjian Baru, yaitu kitab Injil Yohanes pasal 13. Injil Yohanes pasal 13 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-15 akan menjadi kebenaran firman Tuhan bagi kita. Sekali lagi, kebenaran firman Tuhan bagi kita terdapat dalam kitab Kudus Perjanjian Baru, yaitu kitab Injil Yohanes pasal 13 ayat 14 hingga ayat yang ke-15 akan menjadi kebenaran firman Tuhan bagi kita. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita memohon hikmat daripada Tuhan. Kita berdoa. Kami rindu untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Roh Kudus turut bekerja untuk memberikan kami hikmat sehingga kami dapat mengerti dan memahami maksud Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan di saat ini. Hamba hanyalah manusia biasa yang penuh dengan keterbatasan, yang penuh dengan kelemahan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, sembunyikanlah hamba di balik sombar salib-Mu, dan biarlah Tuhan Engkau sendiri yang mau berkata-kata lewat bibir mulut hamba-Mu ini, sehingga semua para pendengar dimanapun mereka berada, mereka benar-benar mau dimengertikan dan dipahami oleh Engkau sendiri tentang apa arti firman Tuhan bagi kehidupan mereka, baik secara pribadi, dalam kehidupan pekerjaan dan pelayanan, serta dalam kehidupan keluarga mereka. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, bersabdalah bagi kami ya Tuhan, karena kami telah siap sedia mendengarkan kebenaran firman-Mu. Amin. Sekali lagi kebenaran firman Tuhan bagi kita terdapat dalam kitab Kudus Perjanjian Baru, yaitu kitab Injil Yohanes pasal 13 ayat 14 hingga ayat yang ke-15. Saya akan membacakan bagi kita sekalian, dan Bapak Ibu para pendengar Klavos dimanapun Anda berada dapat mengikuti pada setiap kebenaran firman Tuhan masing-masing. Beginilah bunyi firman Tuhan bagi kita. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Ayat 14 dan 15 berbunyi, "Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Sampai demikian jauh pasal kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dari kebenaran firman Tuhan kita, dari kitab Kudus Perjanjian Baru, Injil Yohanes pasal 13 ayat 14 hingga ayat yang ke-15, di bawah sorotan tema mengikuti teladan Yesus. Yang menjadi pertanyaan bagi Bapak Ibu dan saya, bahwa siapakah di antara kita yang tidak mau mengikuti teladan Yesus? Siapakah di antara Bapak Ibu dan saya yang tidak mau mengikuti jejak Sang Juru Selamat dalam hidup dan kehidupan kita manusia? Otomatis pasti kita semua mau mengikuti teladan daripada Sang Juru Selamat ini, mengikuti teladan daripada guru di dalam kehidupan kita sebagai umat manusia. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Filipi pasal 2 ayat 6 hingga ayat yang ke-8. Di sana Alkitab mencatat bahwa yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan seperti manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, kalau kita melihat daripada ayat ini, bahwa siapakah yang taat sampai mati? Siapa yang mengosongkan dirinya? Siapa yang mau menjadikan dirinya sama seperti hamba yang mau merendahkan dirinya? Kalau bukan Dia adalah Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita manusia. Nah Bapak Ibu saudara-saudari pendengar Klavos dimanapun Anda berada, pribadi Yesus ini tidak dapat dibandingkan dengan siapapun di dunia ini.
Seberapapun terhormatnya seseorang dengan titel yang berlapis-lapis atau seberapa hebatnya dia, ini sungguh tidak sebanding dengan kebesaran, dengan keagungan daripada Sang Yesus Kristus itu. Karena dia atau karena Yesus ini adalah Raja di atas segala raja. Yesus adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Namun kita perlu ketahui bahwa Yesus dia tetap merendahkan diri. Meskipun dia adalah Raja, meskipun dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan, meskipun dia adalah Guru di atas segala guru, tetapi Yesus tetap mau merendahkan diri. Yesus mau rela untuk melayani manusia. Bahkan ia memberikan suatu teladan yang sungguh sangat luar biasa. Dia rela membasuh kaki para muridnya. Padahal Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita tahu bahwa Yesus itu dia adalah guru yang agung. Kita tahu bahwa Yesus itu dia adalah Mesias. Kita tahu bahwa Yesus itu adalah Sang Juru Selamat dalam hidup dan kehidupan kita. Tetapi Yesus mau merendahkan diri, mau membasuh kaki daripada semua murid-muridnya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang menjadi pertanyaan, kalau tadi awal saya berkata, siapa di antara Bapak Ibu dan saya kita tidak mau mengikuti teladan Yesus? Pasti kita semua mau mengikuti teladan Yesus. Tetapi yang menjadi kembali pertanyaan bagi Bapak Ibu dan saya, bahwa siapakah kita ini? Kita ini hanyalah orang yang tak berarti. Dapatkah kita belajar dari teladan Yesus? Kita mau melayani keluarga kita? Dapatkah kita mau melayani kerabat kita? Dapatkah kita mau melayani teman kita? Dapatkah kita mau melayani orang lain dengan kerendahan hati dan tanpa pamrih seperti apa yang dilakukan oleh Yesus? Ketika kita melihat ada saudara kita yang lapar, sudikah kita mengulurkan tangan dan memberikan dia makan? Sewaktu kita melihat saudara kita tertimpa musibah, relakah kita mau menolong? Itulah yang dinamakan kasih, yaitu melihat sangat sederhana kebutuhan orang lain sebagai kewajiban daripada diri kita sendiri. Sesungguhnya pelayanan itu sangat sederhana bagi kehidupan Bapak Ibu dan saya. Jikalau kita mau benar-benar mau melakukannya, jikalau kita mau benar-benar mengatakan bahwa kita mau mengikuti teladan Yesus, kita mau mengikuti pola Yesus, kita mau menjadi orang yang menjadi berkat bagi banyak orang. Maka oleh sebab itu, marilah kita mau benar-benar dipakai oleh Tuhan. Kita mau benar-benar memberi diri untuk dipakai sepenuhnya oleh Tuhan yang mempunyai kehidupan ini. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita mau berkata bahwa kita mau mengikuti teladan Yesus, realita kenyataan yang terjadi dalam hidup dan kehidupan kita manusia, pelayanan ini tidak semudah untuk kita ucapkan. Pelayanan itu tidak semudah kita membalikan telapak tangan. Banyak orang berjanji, tapi janjinya hanya sebatas di bibir saja. Ketika ada saudara yang susah, kalau kita ada di dalam sebuah kekuatan, kita ada di dalam sebuah kelebihan, terkadang kita berkata, pulang duluan sudah, nanti baru mama dong ikut ke situ kak, bapak dong ikut situ baru lihat kopi itu sedikit. Tapi terkadang realitanya tidak terjadi. Kadang kita hanya bisa berjanji, kadang kita hanya bisa dapat memberikan sebuah kata-kata manis, tetapi kita tidak dapat mampu untuk menepati apa yang menjadi perkataan kita. Terkadang kita berkata bahwa, oh saya bukan Yesus, saya manusia biasa, saya penuh dengan kedagingan. Tetapi perlu Bapak Ibu saudara-saudari ketahui bahwa Tuhan telah memeteraikan
hikmat bagi kehidupan Bapak Ibu dan saya. Untuk kita juga dapat memberlakukan apa yang menjadi kebenaran firman. Untuk kita juga dapat mengikuti apa yang menjadi teladan Yesus. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita mau melayani, itu berarti kita mau rela untuk menjadi hamba. Itulah pelayanan yang dilakukan oleh Yesus. Kalau kita dikatakan sebagai hamba, kalau kita dikatakan sebagai pelayan, itu berarti kita mau merendahkan diri kita. Kita mau menanggalkan apa yang menjadi kehebatan kita. Dan kita mau benar-benar merasakan apa yang menjadi pergumulan daripada setiap orang. Pergumulan daripada semua saudara-saudara kita. Kita mau merasakan apa yang dirasakan juga oleh mereka. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Matius 20 ayat 26a hingga 27. Di sana mengingatkan Bapak Ibu dan saya, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba. Yang menjadi pertanyaan, maukah Bapak Ibu dan saya kita menjadi hamba? Kita mau menjadi pelayan. Kita mau merendahkan diri. Bukankah banyak orang mau melayani dengan harapan makin dikenal orang, makin dihormati orang? Tetapi marilah sifat teladan yang telah Yesus nyatakan, sifat teladan yang telah Yesus berikan, kita mau pakai itu untuk menjadi sebuah dasar dalam hidup dan kehidupan kita. Ketika kita mau menjadi besar di antara banyak orang, hendaklah kita mau menjadi pelayan. Hendaklah kita mau menjadi hamba yang dengan setia mau melayani tanpa mengenal rupa. Tuhan mempunyai firman. Dia memberkati kita dengan seluruh kebenaran firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Ketika firman Tuhan telah dibentangkan bagi kami sungguh sangat percaya, kami bersyukur Tuhan boleh mengingatkan kami dari setiap kebenaran firman yang boleh kami baca dan renungkan secara bersama-sama. Kami sadar Tuhan, terkadang kami rindu untuk kehidupan kami menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terkadang kami rindu untuk kehidupan kami boleh menjadi teladan bagi orang lain. Tetapi Tuhan Yesus, kami sadar bahwa realita kehidupan yang kami jalani terkadang tidak sesuai dengan apa yang boleh kami ucapkan. Ketika kami ada hidup di dalam berkelimpahan, kami lupa untuk melihat orang yang ada dalam keterpurukan. Ketika kami duduk sebagai pejabat, ketika kami duduk sebagai orang yang terkenal, lewat jabatan-jabatan kami, terkadang kami juga lupa untuk mendengarkan suara seruan daripada masyarakat kami. Tapi lewat kebenaran firman yang tiap hari terus kami rasakan, kami percaya maksud Tuhan sungguh luar biasa dalam hidup dan kehidupan kami. Firman-Mu mengingatkan kami, Firman-Mu menegur kami, Firman-Mu merombak hidup kami, sehingga kami mau benar-benar menjadi anak-anak Tuhan yang mau mengikuti teladan Tuhan di sepanjang perjalanan hidup kami. Selama Tuhan perkenankan kami, mengizinkan kami untuk kami ada sebagaimana kami ada. Kami percaya, biarlah seluruh totalitas hidup kami
kami mau dipakai oleh Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati channel Klavo Sukacita dalam setiap pemberitaan firman Tuhan. Semua hamba-hamba Tuhan yang dengan setia menyiarkan kebenaran firman Tuhan lewat channel Sukacita ini. Kiranya Tuhan memberkati hari-hari hidup mereka dalam tugas pelayanan, dalam tugas rumah tangga. Kiranya Tuhan memberkati semua anak-anak Tuhan yang dipakai untuk menyukseskan channel Sukacita. Sebagai kru, diberkati dalam hari-hari hidup mereka, dalam masa muda mereka. Tuhan pakai lebih luar biasa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Biarlah channel ini dapat terus menjadi saluran berkat bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.